Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agustina, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Fitri Milewati. Beliau salah satu guru di SMP Islam Maria Mulai. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra supervisi ya. Sebelum Ibu melaksanakan supervisi di kelas nanti atau sebelumnya saya melakukan observasi di kelas, adapun tujuan dilaksanakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Mengapa kita melaksanakan percakapan observasi ini? Dimana sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih bermakna untuk siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu kali ini? Berdasarkan rangsangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menentukan unsur-unsur teks berita. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mempresentasikan lembar LKPD yang telah diselesaikan. Baik, jadi ada dua tujuan ya Bu? Ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran itu? Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua area juga, yaitu pengembangan dari pengetahuan dan area dari keterampilan. Baik, luar biasa. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, apa rancangan media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran itu? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam alat seperti bola dan lain-lain, seperti gambar, kemudian layar proyektor, kemudian laptop, video, dan lainnya. Masih banyak lagi. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran itu? Nah, kebetulan besok pagi jam pertama dan jam pelajaran kedua ada jam pelajaran bahasa Indonesia di kelas saya. Oh, baik Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat juga mencatat apa yang sudah Ibu pembelajaran di kelasnya. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ini, akan ada percakapan pasca supervisi yang nanti akan didampingin oleh pengajar praktik saya Bu. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran ya Bu untuk pelaksanaannya besok, yang mana media apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian akan saya persiapkan dari sekarang metode pembelajaran seperti apa, sehingga sebelum saya melakukan observasi semuanya sudah siap dengan baik. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Dari percakapan pra supervisi ini saya harapkan semoga apa yang ingin Ibu capai di pembelajaran nanti bisa terwujud dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di percakapan pasca supervisi. Sekian Bu. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Charlie Febiola hadirah. Dwi Latia hadirah. Nadia Safira hadirah. Zakia hadirah. Afifa Zahwa hadirah. Desi Evita hadirah. Sabita Nadia hadirah. Mazia Rahma hadirah. Salwatul Aisyah hadirah. Nadia Alicia hadirah. Rizka Anissa hadirah. Winsa hadirah. Nadifa hadirah. Patricia hadirah. Nadira hadirah. Baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks prosedur ya. Sekarang coba saya mau bertanya apa itu teks prosedur, yang bisa coba tunjuk tangan. Coba kamu, apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah. Iya benar, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah. Nah, untuk itu pada hari ini, karena kemarin kalian sudah paham tentang apa itu teks prosedur, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang teks berita ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran teks berita dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan unsur teks berita yang terdiri dari 5W plus 1H atau adik simbol. Sehari-hari tentu kita sering mendengar yang namanya berita. Kemudian berita tersebut sangat hangat untuk kita bahas. Tanpa kita sadari, berita-berita yang kita dengar tersebut terdapat unsur-unsur yang mendukungnya. Hal inilah yang akan dipelajari dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita kembali ke materi pembelajaran agar kalian bisa fokus, sekarang kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri semuanya, berdiri di sini dua barisan. Di sini nggak apa-apa, tidak di sini. Jangan terlalu maju sini. Satu lagi, satu baris saja. Nah, ikuti saya bergerak ya. Nanti setelah semuanya selesai bergerak, kemudian kita bergerak bersama-sama. Ini explaining untuk anak-anak. Coba lakukan langkah saya. Maju ke depan. Ayo sambil berbicara. Maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Sambil tersenyum, hihi. Sambil tersenyum, hihi. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Sambil tertawa, haha. Sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan. Melompat-lompat, melompat-lompat. Sambil teriak, hore! Melompat-lompat, melompat-lompat. Sambil teriak, hore! Baik, sudah siap semuanya? Sudah ingat gerakan-gerakannya apa tadi? Yang pertama maju ke depan. setelah itu mundur ke Belakang. digulung-gulung, setelah itu Melompat-lompat. siap ya semuanya? 1, 2, 3 Maju ke depan, maju
Indonesia dalam kurung KBBI, berita adalah kabar, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Teks berita adalah suatu tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Nah, kemudian unsur-unsur berita. Unsur berita dikenal dengan istilah 5W plus 1H. Sering disingkat itu ya, 5W plus 1H. Dengan istilah adjektif yang terdiri dari yang pertama, what. What itu artinya peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Jadi apa peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Kemudian yang kedua adalah where. Where itu di mana peristiwa itu terjadi, ya. Jadi di mana kejadian peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu when. When artinya adalah kapan waktu terjadinya peristiwa tersebut, ya. Jadi kapan terjadinya. Kemudian yang keempat adalah who. Siapa, ya. Who itu artinya adalah siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang kelima adalah why. Why ini artinya adalah mengapa. Ya, mengapa peristiwa ini terjadi, ya. Apa penyebabnya? Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah how. How ini artinya adalah bagaimana. Ya, bagaimana kronologi proses terjadinya peristiwa. Jadi istilahnya adik Simba ini adalah 6, ya, terdiri dari 6. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah when, yang ketiga adalah when, keempat who, kelima why, dan keenam adalah how. Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang akan diajukan pada setiap peristiwa kejadian. Ya, sudah nih. Setelah kalian memahami tentang arti dari teks berita, kemudian Umi akan mengajikan kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai yang sudah Umi bagikan kemarin. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan tugasnya itu dikerjakan. Setelah nanti kalian selesai mengerjakan, akan ada presentasi per kelompok masuk ke depan, ya.
untuk presentasi Mbak kasih waktu 2 menit untuk bertukar tugas untuk saling melihat apakah sama atau tidak dengan jawaban kalian. Silakan dituliskan jawaban kalian kepada teman kalian. Kalian lihat dulu apakah sama atau tidak jawabannya. 2 menit. Kalian baca terlebih dahulu apakah sama atau tidak. Ini dengar. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Gimana? Kira-kira sama atau tidak? Sama. Tidak. Sama atau tidak? Hampir sama. Tapi beda ya. 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 Silakan dikembalikan ke kelompoknya masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok lavender. Kami ingin mempresentasikan unsur-unsur berita. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul tentang Aceh Utara telah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Unsur-unsur tersebut adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Yang pertama yaitu apa. Aceh Utara telah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Yang kedua siapa? Tim PSKBS, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Yang ketiga di mana? Aceh Utara. Keempat adalah kapan? Kamis tanggal 7 September 2023. Mengapa? Karena curah hujan. Bagaimana? 10 kecamatan terdampak banjir. Cukup sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka jual tomat. Cakep. Sisanya dibagi-bagi. Cakep. Karena jawab salahnya kurang semangat, boleh nggak diulang sekali lagi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan presentasi, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Justin Bieber. Saya Selebita Nadia Dikata. Saya Nadia Alhamdulillah. Saya Rizky Anissa Ramadhani. Saya Maria Rahmanin. Saya Salatul Aisyah. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak diberi kursi, tapi karena ingin mempresentasikan yang berisi. Setelah membaca teks dan mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh Umi, di sini terdapat kesimpulan yaitu tentang unsur-unsur berita. Berita di sini yaitu pedagang positif COVID-19 Pasar Surabaya. Unsur-unsur teks berita.
apa. Di sini ada apa. Itu apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah ditutupnya pasar Surabaya, pasar Keputaran Utara Surabaya. Kemudian ada siapa yang mengatakan bahwa pasar ini telah ditutup, yaitu yang bernama Irfan Widianto. Di mana kejadian ini terjadi, yaitu di pasar Keputaran Utara Surabaya. Kapan ditutupnya pasar Surabaya, yaitu pada tanggal 21 bulan 7 2020 sampai tanggal 27 bulan 7 2020. Mengapa? Karena adanya COVID-19. Bagaimana? Disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Sebelum kami tutup presentasi dari kami, maka kami akan menyampaikan satu pantun. Kak Bagas mempunyai pacar idaman. Namanya Beatrice yang cantik rupawan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Amin. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Matahari. Perkenalkan, nama saya Dina Barita Nabil dan Desya Rita Abita Sarwa Zaskia Nur Aini. Kami akan kami ingin menjelaskan tentang unsur-unsur berita berjudul tentang bencana COVID-19. Apa penyebab pasar Surabaya ditutup? Karena adanya COVID-19. Siapa yang mengatakan pasar Keputaran Utara mulai diliburkan? Bapak Irfan Widianto. Di mana? Di Surabaya, tepatnya di Pasar Keputaran. Kapan terjadinya? Selasa tanggal 21 bulan 7 2022 dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga Senin 27 Juni 2020 mendatang. Mengapa? Karena ada banyak pedagang yang dinyatakan positif COVID-19. Bagaimana? Karena banyak pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, banyak pedagang yang membuang sampah sembarangan. Sebelum kami tutup, ada satu pantun yang kami ingin ucapkan. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Dadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Nama saya Syafa Biola dan saya Bilasa. Jawaban Nisa Andraini, sampai lihat Nisa. Dan kami dari kelompok Leci ingin mempresentasikan teks berita yang berjudul COVID-19.
Unsur-unsur berita ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa di sini penyebab pasar Surabaya ditutup karena COVID-19. Siapa yang mengatakan pasar Keputraan Utara mulai diliburkan? Irfan Widianto. Di mana? Di Surabaya, tempat di pasar Keputraan. Kapan? Selasa 21 bulan 7 2020. Dimulai pukul 14.00 WIB hingga Senin 27 bulan 7 2020 mendatang. Mengapa? Karena pasar Keputraan Surabaya telah terinfeksi virus COVID-19. Bagaimana? Dengan menutup pasar tersebut untuk sementara waktu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sebelum kami tutup, kami akan memberikan pantun. Dan pantunnya pagi-pagi bertemu Rizky. Cakep. Siangnya meminum es selasi. Cakep. Cukup sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus-bagus semua ya presentasinya. Dikasih ajudan buat sekolah ini. Semuanya beri tepuk tangan. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah setelah Umi lihat di sini kalian itu sudah paham semua tentang teks berita ya, tentang unsur-unsur berita. Nah, tadi unsur-unsur berita itu dikatakan 5W plus 1H. Apa saja itu 5W 1H itu? Coba sebutkan. Pertama, kalian sudah paham semua. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Alhamdulillah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kalian nanti bisa menjadi apa yang kalian cita-citakan. Amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dalam percakapan pasca observasi bersama saya Agustina, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Martapura, Kabupaten Lombok Timur. Di sini saya bersama rekan saya Fitri Meliawati dan saya di sini ditemani oleh pengajar praktis saya bernama Ibu Lili Suharningsih. Baiklah, assalamualaikum Ibu Lili, assalamualaikum Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, kepada Ibu Fitri, dalam percakapan ini saya akan menanyakan beberapa poin tentang observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sebatas mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baiklah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas yang kita rencanakan? Karena belum terbiasa, awalnya saya merasa gugup, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Masih gugup, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Bisa diceritakan lebih lengkap lagi area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau tahapan yang sudah saya lakukan untuk area pengembangan yaitu pada area pengetahuan dan pada area keterampilan. Pada area pengembangan ini saya menyuruh siswa untuk menentukan unsur-unsur teks berita pada berita yang sudah saya sajikan.
Untuk pengembangan keterampilannya, saya menyuruh siswa untuk mempresentasikan di depan kelas. Sebelumnya mereka sudah menyiapkan bahan presentasi di awalnya. Baik Bu, berarti area pengembangan yang sudah Ibu lakukan adalah area pengetahuan dan keterampilan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya pada area pengembangan ini yang sudah saya lakukan masih banyak kekurangan yang ada di sini. Tapi saya akan mencoba lebih baik lagi. Baik, sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar, tetapi masih banyak kekurangannya ya Bu. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam melakukan pembelajaran kemarin? Kekurangan atau hambatan ini tentunya sering terjadi pada guru-guru lain juga ya. Di antaranya ada beberapa siswa yang masih belum aktif dalam terlibat di dalam pembelajaran ini. Baik, kurang aktif. Baik, jadi dari beberapa siswa ada yang kurang aktif atau tidak terlibat dalam pembelajaran ya Bu. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin ada sistem pembagian kelompoknya yang kurang. Untuk kedepannya saya akan membagi pembelajaran ini dengan metode anak masing-masing, seperti metode visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik ya. Karena cara belajar anak itu berbeda-beda. Ada yang secara visual itu secara melihat mungkin ya, anak itu lebih mudah dan lebih paham ketika memahami pelajaran dengan cara melihat ataupun dengan cara auditori. Kemampuan siswa ada juga yang mereka memahami dalam belajar itu memakai metode auditori, yaitu secara mendengar. Mungkin dengan pendengaran mereka meresap apa yang kita sampaikan. Kemudian ada juga cara belajar anak itu seperti kinestetik, yaitu mereka bergerak dengan caranya sendiri, dengan gerakan mereka. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ada juga dengan cara gerakan. Seperti itu. Baik, itu rencana kedepannya ya Bu. Ibu akan melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya pembelajar siswa masing-masing. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan. Saya tunggu cerita-cerita dan pembelajaran Ibu selanjutnya. Tapi kira-kira kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Saya belum pasti betul kapan itu saya lakukan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk waktu dekat-dekat ini akan saya lakukan sebaik mungkin. Baik Bu, semoga rencana-rencana yang sudah kita tentukan, terutama yang sudah Ibu tentukan, dapat berjalan dengan baik. Saya menanti cerita-cerita selanjutnya, semoga lebih baik dari pembelajaran kali ini ya. Baiklah, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.